Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kembali waktu di mana kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan di ibadah tengah pekan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk lebih dulu berdoa sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini sebab kami bisa datang mendengarkan firman-Mu. Terlebih dari semua itu juga Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman yang setia. Kami hendak juga menyanyi memuliakan Tuhan, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang bertahta di atas puji-pujian. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong kami di sepanjang ibadah online kami ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan satu lagu, Gembala Baik Bersuling dan Merdu, di mana saya mengajak setiap kita untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat baik, yang selalu membunyikan firman-Nya untuk kita mendengarkannya. Andai kata hati kita sungguh-sungguh mengasihinya, maka firman Tuhan bagaikan seruling yang begitu merdu. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu ini. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Damai cerang bening. Cerlang benih.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki cara berpikirnya masing-masing. Setiap orang memiliki jalan hidupnya sendiri-sendiri yang mereka pilih mau jalan di mana, di A atau di B, kepada kebenaran atau tidak kepada kebenaran. Tetapi orang berhikmat itu adalah orang yang selalu merindukan jalan yang benar. Dan jalan yang benar itulah yang ditunjukkan Yesus kepada kita, yang selalu kita renungkan melalui firman-Nya. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita menyanyikan lagu yang indah ini, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang kenari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita kembali untuk menundukkan kepala kita dan kita satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saat indah di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah yang baik berbicara kepada setiap kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman ini menjadi remah kami lakukan di dalam hidup kami. Jadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang
di mana melalui apa yang kami lakukan dengan taat dan setia itu, nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Perjanjian Lama 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai 15. Judul yang diberikan kepada kita adalah doa Salomo memohon hikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu bangsa yang sangat besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian, jadi berfirmanlah Allah kepada Salomo. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menuruti jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang kita baca, dan firman Tuhan ini sangat menarik sekali. Ketika dia bangun rupanya dia mimpi, tetapi ini bukan asal mimpi karena kita tahu sama-sama bahwa memang Salomo adalah raja yang penuh hikmat. Jadi Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi. Saudara, pada abad ke-16 ada sebuah kisah tentang percakapan penuh selidik antara seorang pemuda yang ambisius dengan seorang Kristiani yang sangat saleh yang bernama Saint Philip Neri. Sang pemuda berkata kepada Saint Philip Neri dengan semangat begini, orang tua saya akhirnya menyetujui rencana saya untuk masuk di sekolah hukum. Philip kemudian menanggapi dengan sebuah pertanyaan, lalu bagaimana? Anak muda ini kemudian menjawab, lalu saya akan menjadi seorang ahli hukum. Lalu Philip bertanya lagi, lalu apa yang kau kejar? Anak muda itu berkata kepada Philip, saya akan mendapatkan banyak uang, membeli rumah di pedesaan, tanah yang besar, mobil yang mewah, dan lain sebagainya, kereta-kereta kuda, menikahi seorang wanita cantik dan menjalani hidup yang menyenangkan. Itu jawaban daripada pemuda itu. Bapak Ibu mendengarkan jawaban pemuda ini, bukankah pada hari ini banyak juga orang akan menjawab seperti itu, bahwa kesuksesan diukur dari apa yang saudara dan saya miliki secara materi, sehingga itu meningkatkan status sosial kita tanpa mempedulikan lagi apa yang dinamakan sebagai integritas. Nah Bapak Ibu Saudara, Philip kemudian bertanya lagi,
Lalu untuk apa semua itu? Pertanyaan ini membuat anak muda ini diam dan merunduk. Dia berpikir tentang kekekalan. Iya ya, kalau saya mati terus saya bagaimana? Dan ini mengingatkan anak muda itu tentang sekolah minggu dulu, yang mengajarkan bahwa ada orang kaya yang bodoh yang menimbun hartanya yang sangat banyak, tetapi malam harinya untuk apa semua itu jika nyawanya diambil. Pada hari ini ironi bukan ketika kita melihat dunia kita seperti itu. Namun ketika kita balik melihat Salomo, Bapak Ibu Saudara, Salomo ketika datang di hadapan Tuhan dan Tuhan mengatakan apa yang engkau minta, Salomo kemudian diam dan berpikir, wah, saya memegang kekayaan, saya memegang kerajaan, saya berdiri di tengah-tengah daripada bangsa Israel yang tidak terhitung banyaknya ini, lalu saya harus apa? Bukankah itu juga yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan iman kekristenan kita, bahwa ketika kita punya sesuatu, lalu kita mau apa di dalam hidup ini? Maka Salomo berdoa kepada Tuhan, saya ingin pengertian. Dan Tuhan memberikan pengertian. Hal yang menarik di sini adalah rupanya apabila kita punya hikmat, maka kekayaan dan kemuliaan akan ikut kepada kita. Kalau kita punya kekayaan, belum tentu kita punya hikmat. Kalau kita punya status sosial yang tinggi, belum tentu kita punya hikmat. Tetapi kalau kita punya hikmat, maka segala sesuatu yang baik itu mengikuti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih hikmat itu? Hikmat itu adalah tahu membedakan yang mana benar, yang mana salah. Tahu memilih yang benar dan mencoba berusaha melakukan yang benar. Dan bukan berarti kekayaan, kesuksesan itu tidak penting. Tetapi kalau orang berhikmat, dia akan tahu caranya memakai kekayaan dan kesuksesannya bagaimana, bahkan pangkatnya. Dia tidak akan hidup dengan kesombongan, karena dia mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika kita belajar dari firman Tuhan ini, maka kita mendapatkan juga bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang terkenal karena hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia menjadi luar biasa. Alkitab mengatakan dia termasyhur sampai di negeri seberang, dipuji orang, bahkan melampaui artis-artis yang ada pada hari ini. Seluruh dunia memuji dan meninggikan dia, dan tidak ada orang yang mengkritik dia, karena dia adalah orang yang penuh dengan hikmat. Bukan cuma orang-orang di negeri seberang, rakyatnya sendiri mengatakan bahwa rajanya ini adalah raja yang paling hebat. Pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita lebih dalam lagi melihat 3 bagian atau 3 poin di dalam kehidupan seorang yang penuh hikmat ini, yaitu Salomo. Yang pertama di dalam ayat 4, kalau kita baca sama-sama, rupanya hidup Salomo dimulai dari satu kalimat, yaitu takut akan Tuhan. Apa itu hati yang takut akan Tuhan? Bukan takut berarti kita gemetar karena dia sosok yang menakutkan. Tetapi takut akan Tuhan di dalam firman Tuhan itu berarti mengagumi, terpesona dengan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Salomo. Kalau kita membaca dengan teliti, dia selalu mengatakan bahwa engkau adalah Allah dari ayahku, Daud. Salomo mengagumi ayahnya. Dan dia tahu bahwa ayahnya mengagumi sang Tuhan. Tuhan itu. Maka waktu itu dia mengatakan bahwa sumber daripada segala sesuatu itu adalah apa yang disembah oleh ayahnya. Dan dia takut pada Tuhan. Dia hormati Tuhan sangat luar biasa. Dia taruh Tuhan pada posisi yang paling tinggi di atas segala-galanya. Dengan kata lain, kalau tanpa Tuhan maka saya tidak bisa melakukan apa-apa. Itu sebabnya dia berkata, aku masih muda, tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika orang takut akan Tuhan, contohnya adalah firman Tuhan mengatakan kepada kita jangan lakukan ini, maka kita dengarkan. Itu salah satu contoh kita takut akan Tuhan. Kita hormati Tuhan. Kita dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan Abraham ketika kita baca di dalam perjanjian lama, itu sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Harta satu-satunya yang paling berharga bagi dia adalah anaknya, Ishak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta, bawalah anakmu itu ke Gunung Moria, lalu sembelilah dia, korbankan bagi aku. Alkitab tidak mencatat apa yang ada di dalam pikiran seorang Abraham.
Tapi 3 hari perjalanan dari tempatnya menuju Gunung Moria itu, saya yakin percaya di situ terjadi sebuah pergumulan iman yang begitu berderai, begitu bergejolak luar biasa. Dan Abraham menang. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang baik itu adalah Tuhan yang harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi. Dan betul bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia mengajar orang melalui pengalaman-pengalaman hidup. Dia mengajar orang melalui penderitaan dan pergumulan-pergumulan hidup. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, kita jangan segera mengeluh. Tetapi kita memetik sesuatu yang positif dari penderitaan itu. Karena di semua jalan kita, kronos kehidupan kita, ada Tuhan ingin berbicara dan merendah hidup kita menjadi lebih baik. Kali ini Salomo anak Daud baru saja dipilih menggantikan ayahnya. Dia bijaksana mengambil langkah di dalam kehidupannya. Dia memprioritaskan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dia pergi, Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 4, mempersembahkan korban kepada Allah. Di Gibeon, tempat di mana Allah pernah menghentikan matahari untuk memberi kemenangan bagi Israel. Di bukit itu juga masih terdapat kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa. Salomo tahu bahwa bukit itu adalah bukit di mana Allah berkarya. Maka dia pergi ke sana dan dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Salomo bersama dengan segenap bangsa Israel hari itu mempersembahkan korban bakaran 1000 ekor yang terbaik. Kalau kita bayangkan 1000 ekor itu banyaknya luar biasa. Tapi hari itu yang dipersembahkan Salomo bukan hanya 1000 ekor. Tetapi lebih penting daripada persembahannya itu adalah hatinya. Kalau Bapak Ibu Saudara mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan, jangan pikir berapa besar saya kasih sama Tuhan. Tetapi pikir apakah hatiku juga sudah saya berikan kepada Tuhan atau belum. Itu yang paling penting. Pernah Tuhan marah kepada Israel. Bukan persembahanmu yang aku inginkan, tetapi yang aku inginkan adalah hatimu. Yang aku inginkan adalah engkau takut kepada Tuhan. Yang aku inginkan adalah engkau sungguh-sungguh percaya dan bersandar padaku. Yang aku inginkan adalah engkau membuat aku dan memberikan tempat kepadaku sebagai raja di atas segala raja. Dan itulah yang paling penting. Hati kita. Saudara, seorang anak kecil seringkali datang bukan sama orang tuanya. Lalu dia ciumlah pipi kanan daripada orang tuanya. Kalau belum puas dia cium lagi di pipi kiri orang tuanya. Dan biasanya orang tuanya berkata, "You mau apa?" Lalu dia ketawa. Begitu dia dapatkan barangnya, dia pergi Bapak Ibu Saudara. Dan orang tuanya memanggil dia, dia tidak mau datang karena dia terpaku dengan barangnya itu yang sudah dia dapatkan. Orang Kristen tidak seperti itu. Orang Kristen Bapak Ibu Saudara adalah orang Kristen yang minta sesuai kebutuhannya. Dan dia percaya bahwa Allah adalah Allah pemberi. Dan ketika Allah memberikan, dia harus penuh dengan ungkapan syukur. Dan dia menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi di dalam hidupnya. Siapakah yang menduduki tempat yang paling tinggi di dalam hidup saudara pada malam hari ini? Kalau diri kita yang mendudukinya, maka egois akan ada di dalam hati kita. Kalau kita mengatakan saya yang paling tinggi pengetahuan saya, maka kita memberhalakan pengetahuan saudara. Kalau harta yang mendudukinya, maka tidak heran kita akan menjadi orang yang sombong angkuh, yang mengelola apa yang kita punya dengan salah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang menduduki hati kita yang paling tinggi, maka Matius 6 ayat 33 camkan dengan baik, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sejahtera, pemeliharaan, penyertaan bagi keluarga, dan apa yang kita miliki akan Tuhan tambahkan kepada kita. Di dalam ayat pasal 10 ayat 4 dan 6, kalau kita lihat di situ, rupanya orang berhikmat tahu bagaimana menjalani kehidupannya. Ini bagian kedua kita Bapak Ibu Saudara. Menjalani kehidupan ini bukanlah hal yang mudah bagi manusia. Hidup ini tentu penuh dengan pilihan. Dan setiap kita memilih sesuatu pasti punya konsekuensi. Pasti punya dampak di dalam hidup kita. Dan dampak itu yang dilihat
dan dinilai oleh orang. Itu sebabnya Yesus pernah berkata, kalau engkau mau menilai sesuatu, lihatlah dari buahnya. Artinya jangan terlalu cepat mempercayai, jangan terlalu cepat memuji, tetapi kita harus lihat sejarah kehidupannya, lihat cara berpikirnya, lihat dia di dalam urutan waktu, apa yang dia lakukan. Dari penampilan, cara bicara, dan menyelesaikan masalah, orang akan menilai saudara dan saya. Dan apakah kita ini benar-benar anak Tuhan yang berhikmat, ataukah kita ini orang Kristen yang tidak bisa menjadi kesaksian bagi orang lain? Yang sedikit-sedikit kita bicara, kita membentak orang lain. Yang sedikit-sedikit kita berbicara, kita menyakiti hati sesama kita. Yang orang lain di dalam kesusahan dan kepedihan, kita tidak peduli dengan kondisi mereka. Itu akan berbicara kepada banyak orang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan Paulus mengatakan bahwa setiap orang Kristen itu adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh siapapun. Sehingga tidak banyak orang berkata apa, orang Kristen dan tidak Kristen sama saja. Orang Kristen dan penjahat sama saja. Orang Kristen kok tidak memiliki hati nurani. Orang Kristen kok tidak memiliki kepedulian dan lain sebagainya. Orang berhikmat harus tahu caranya bagaimana menjalani kehidupannya dengan baik. Dan Salomo membuktikan hikmatnya dengan cara dia memerintah bangsa Israel. Bangsa Israel begitu makmur dan sejahtera. Dan dia menyelesaikan masalah dengan begitu baik. Sehingga seorang Ratu Sheba berkunjung ke kerajaan Israel. Karena penasaran dengan hikmat Salomo. Bayangkan. Ratu Sheba, ratu yang besar, yang juga kaya raya Bapak Ibu Saudara, yang berpengaruh. Dia datang ke Israel hanya untuk melihat Salomo yang terkenal itu. Orang yang punya hikmat, dan Tuhan mengatakan apa? Sebelum engkau dan setelah engkau, tidak ada lagi raja-raja seperti engkau yang punya hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita juga diberi hak untuk menentukan pilihan hidup kita dan menjalaninya. Kita mungkin mengatakan Salomo penuh hikmat, saya mah tidak. Tetapi pada konteks malam ini kita harus sadar bahwa ketika kita memilih Tuhan, kita berhikmat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita memilih tidak percaya pada Tuhan, kita tidak berhikmat. Kalau kita memilih untuk taat pada firman Tuhan, kita berhikmat. Tetapi kalau kita memilih untuk tidak taat pada Tuhan, kita tidak berhikmat. 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Yang bijaksana ini penuh hikmat. Dia terus menantikan kedatangan Kristus. Ini cerita yang bernuansa eskatologis, akhir zaman. Yang 5 ini bodoh, dia tidak berjaga-jaga. Tetapi mereka sama-sama gadis yang harus menjaga lampunya tidak padam. Sama-sama orang Kristen kalau saya katakan. Tetapi ada 5 orang Kristen yang sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terus menjaga integritasnya di hadapan Allah, kemurnian hatinya dan lain sebagainya. Tetapi 5 orang Kristen ini hidup seasal-asalnya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi banyak sekali orang Kristen sama dengan orang perempuan yang bodoh ini. Bodoh ini bukan secara IQ, tetapi bodoh ini di dalam bahasa yang lebih sederhananya adalah tidak bijaksana. Coba kita lihat poin ketiga kita. Orang berhikmat harus juga punya komitmen mengikuti Tuhan. Komitmen, jadi bukan saja memilih jalan mengikuti Tuhan, tetapi punya komitmen untuk taat dan setia mengikuti Tuhan. Itu yang paling penting di dalam hidup kita. Butuh komitmen, dan komitmen itu apa? Komitmen itu seperti sebuah tombak yang kita tancapkan ke tanah, sekuat-kuatnya kita tancapkan sampai tidak ada satu pun yang bisa menggoyahkan komitmen itu. Dan kita harus ada di posisi itu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita lakukan kemarin, tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, 2020, yang penuh dengan derai air mata itu, yang bertanya-tanya kapan pengharapan itu datang, vaksin itu datang dan segala sesuatu. Dan kita bergumul dengan apa kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan banyak orang di tempat-tempat doa, Bapak Ibu Saudara, mereka pergi ke gua-gua doa, mereka berdoa di situ supaya 2021 tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Lalu tidak sedikit orang punya komitmen bahwa Tuhan, kalau semuanya baik di 2021 ini, saya akan menjadi anakmu yang sungguh-sungguh memberikan diri bagi Tuhan. Dan sebenarnya bukan terjadi pada tahun kemarin saja.
Banyak anak-anak Tuhan, dan saya tidak tahu apakah kita salah satu di dalamnya, yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau sembuhkan saya dari sakit dan penyakit saya ini, maka saya akan mengikuti Engkau. Kalau Engkau sungguh-sungguh menjamah hidup usahaku, dan aku berhasil berkembang, aku akan mengikuti Engkau. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuktikan ucapan kita itu baik atau tidak, benar atau tidak, adalah waktu. Apakah orang-orang seperti itu sungguh-sungguh mengingat apa yang dia katakan di hadapan Tuhan? Atau justru dia lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan kepada dia apa yang dia minta, dan sekarang apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi pada Salomo di akhir hidupnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1-8. Intinya di situ dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah yang lain. Doa Bapa kami mengajarkan kita, jauhkanlah kami dari pencobaan-pencobaan. Kenapa? Karena kita itu lemah dan rentan terhadap pergumulan hidup kita. Kita rentan dengan kekalahan melawan hawa nafsu kedagingan kita sendiri. Dan ketika Tuhan sudah ngomong ini kepada orang Israel, Bapak Ibu Saudara, Salomo yang punya komitmen di awalnya mengikuti Tuhan, pelan-pelan pudar di hadapan Allah. Lilin yang menyala itu kemudian pelan-pelan redup dan mati. Dia lebih mencintai perempuan-perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, godaan-godaan perempuan itu membuat hatinya condong untuk menyangkal kebenaran firman Tuhan. Dan dia perlahan-lahan mundur dari Tuhan. Dia mulai kompromi terhadap dosa. Kalau saya berdosa, Tuhan pasti masih sayang saya. Kalau saya berdosa, Tuhan pasti masih mengampuni saya. Dan saya tahu waktu ke depan ajalah saya bertobat. Hari ini saya menikmati hidup saya. Rupanya Salomo memang minta hikmat. Tetapi Salomo tidak minta pengendalian diri. Salomo minta hikmat, pengertian tentang apa peristiwa-peristiwa sulit yang harus dipecahkan. Tetapi sayang sekali dia tidak minta pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan, begitu banyak pencobaan bukan datang sama hidup kita. Di luar kita begitu indah. Bahkan teman seperjalanan Paulus bernama Demas, Alkitab catat dengan jelas. Dia pelayanan sama Paulus, tapi dia tinggalkan Paulus, dia ikuti dunia. Karena dia tidak bisa hidup melawan pencobaan-pencobaan dunia yang begitu besar dan berat. Dan Salomo juga sama. 700 istri, 300 orang gundik. Sebagian besar dari antara mereka adalah orang-orang yang diizinkan Salomo memasukkan patung-patung berhala mereka. Bahkan Salomo ikut sadar tidak sadar, langsung tidak langsung menyembah dewa-dewa mereka. Apa dewa-dewa yang masuk di dalam rumah kita? Apa dewa-dewa yang masuk dalam hati kita? Waktu KKR mungkin dulu kita angkat tangan, Tuhan saya mau bertobat, menyerahkan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau hidup dalam kasih karunia Allah. Tetapi apakah semangat itu masih ada pada hari ini? Apakah komitmen yang dulu kita katakan sudah luntur pada hari ini? Atau justru makin kuat mengikat kita sehingga relasi kita dengan Tuhan makin baik? Dunia sering menggoda kita. Tetapi kita bukan dari dunia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga dunia tidak boleh menenggelamkan kita untuk terjerumus bersama-sama dosa di dalam semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk hati-hati. Bahwa iman kita adalah iman di perahu yang sering kali diombang-ambing badai. Hari ini apa yang mengganggu iman kita dan komitmen kita di hadapan Tuhan? Bukan cuma penderitaan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi sering kali yang mengganggu iman kita justru kenyamanan. Saking terlalu nyaman kita tidak butuh Tuhan, bukan? Kita sudah mulai kendor di dalam doa kita.
Kita sudah mulai melupakan apa yang Tuhan lakukan dan perbuat di dalam kehidupan kita. Dan kita lupakan apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan kemudian kita minta pada Tuhan dan Tuhan menjawab doa kita. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan membantu kita. Kita lupa semua itu. Hari ini kita kembali mengingat semua itu. Hari ini kita kembali mengingat Tuhan, thank you, terima kasih. Dan hari ini kita kembali memancangkan sebuah komitmen baru di hadapan Tuhan. Bahwa saya akan evaluasi diri terus menerus dalam hidup saya untuk mengikuti Engkau sebagai Tuhan. Saya akan minta hikmat dari Tuhan, tetapi juga minta pengendalian diri dari Tuhan, agar hidup saya tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui kehidupan Salomo. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman untuk kami bersama-sama renungkan. Kami rindu Tuhan, firman ini mengubah kehidupan kami. Kami rindu sang hikmat itu turun di atas kepala kami. Dan kami pun bisa memakainya untuk kebenaran dan kebaikan. Serta kami mengkomitmenkan diri kami untuk hidup dalam pengendalian diri. Jauh dari sikap egois dan kesombongan. Rendah hati terus menerus. Mendengarkan suara Tuhan di telinga kami. Sampai di dalam hati kami. Dan kami menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Bapa di surga, berkati saudara-saudara yang sedang sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan. Berkati mereka yang sedang susah bergulat dengan iman mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka. Berkati mereka yang sedang nyaman pada hari ini. Supaya ingat terus menerus bahwa Tuhanlah yang berkarya dalam hidup mereka. Bangsa negara ini pun kami taruh ke dalam tangan-Mu. Sebab bangsa ini membutuhkan Yesus di tengah-tengahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami semua sudah berdoa. Amin. Jalan hidup